Salah satu kemuliaannya, salah satu mulianya umat Nabi Muhammad SAW itu orang hidup itu ada bekasnya. Bekasnya masih ada, itu yang akan ditulis. Otomatis fa insyaallah singkatnya fase dunia ini akan bisa dimaksimalkan untuk meraih kebahagiaan dengan mendapatkan pahala-pahala yang terus mengalir meskipun kita telah tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Di video sebelumnya kita pahami bahwa manusia hidupnya sangat singkat. Maka misinya manusia adalah menjadikan hidup yang singkat ini bisa mendapatkan pahala yang terus meningkat. Hidup yang terbatas menjadikan pahala tidak terbatas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Alhamdulillah, meskipun manusia khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW tidak diberikan usia sebagaimana Nabi Adam dan umatnya, manusia yang mengawali hidup di dunia ini yang diberikan usia 1000 tahun. Tapi kalau Nabi Muhammad hanya 60-70 tahun sebagaimana dalam hadis kemarin kita sampaikan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu kemuliaannya, salah satu mulianya umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan usia yang terbatas tapi bisa mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Maka jawabannya di dalam surat Yasin ayat 12, ayat kunci untuk kita memaksimalkan hidup, menjadikan usia kita menjadi usia yang barokah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini, Inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kami Allah itu yang menghidupkan orang-orang yang telah mati, wa naktubu ma qaddamu, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menuliskan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kita hamba Allah, kita manusia. Allah semua tulis apa yang bisa dilihat, apa yang tidak dilihat, dalam kondisi ramai atau dalam kondisi sepi, dalam kondisi apapun, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan manusia. Karena kita diberikan pengawas, 2 malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Ayatnya tidak berhenti sampai sini, diteruskan wa atharahum. Yang ditulis bukan hanya ketika manusia hidup di dunia ini, tapi wa atharahum termasuk atharnya, termasuk bekas-bekasnya. Orang hidup itu ada bekasnya. Bekasnya masih ada, itu yang akan ditulis. Nah, dari kata atau kalimah wa atharuhum inilah, kaum muslim yang dirahmati Allah, peluang untuk kita bisa mendapatkan pahala yang terus meningkat, pahala yang tidak terbatas. Otomatis fa insyaallah singkatnya fase dunia ini akan bisa dimaksimalkan untuk meraih kebahagiaan dengan mendapatkan pahala-pahala yang terus mengalir meskipun kita telah tiada. Yang itu akan bisa membekali kita nanti di akhirat mendapat dengan kenikmatan yang abadi nanti,
atau selamanya gitu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa asar-asar yang harus kita persiapkan, yang harus kita tabung, yang harus kita kumpulkan? Saya mengutip satu hadis, meskipun hadisnya banyak sekali yang menyatakan bagaimana asar atau apa itu asar atau asar apa saja yang bisa kita kumpulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal ibnu Adama, in qata'a amaluhu ila min thalasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u." Kalau anak Adam meninggal dunia, idza matal ibnu Adama, in qata'a amaluhu, maka amalnya itu akan terputus. Orang yang meninggal itu sudah tidak lagi bisa beramal. Ya. Tidak lagi bisa beramal. Kenapa? Terputus semuanya sudah. Tidak ada kesempatan lagi. Maka yang mati itu pengennya hidup kembali. Kenapa? Karena bekalnya merasa kurang. Nah, oleh karena itu, kaum muslim yang dirahmati Allah, kita yang masih ada di dunia ini tentu harus memaksimalkannya, menambah bekal kita, mengumpulkan bekal, menabung bekal. Dan salah satu bekal yang akan kekal itu adalah yang disebut jariyah. Ya. Apa? Yang pertama adalah min shadaqatin jariyatin, disebut sebagai sedekah jariyah. Ya. Para ulama menyebutkan sedekah jariyah itu yang disebut sebagai wakaf. Tuntunannya di dalam Islam itu wakaf. Bagaimana wakafnya kaum muslimin itu bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah wakaf itu amalnya orang kaya atau amalnya orang miskin? Amalnya orang kaya atau orang miskin? Ini menjadi pertanyaan sangat penting gitu. Kalau jawabannya jelas, kalau zakat itu pasti orang kaya. Kenapa? Karena dia berzakat dengan harta yang sudah dipunya dulu, yang itu melebihi nisabnya. Tapi kalau wakaf itu tidak ada batasnya. Makanya wakaf itu ada yang besar dan sekecil, tetap dihitung sebagai wakaf. 1.000 juga bisa, 10.000 bisa, 100.000, 1 juta apalagi gitu. Kenapa? Karena akan menjadikan bekas di situ, yang dimana kita ini fa insyaallah akan menabung pahala. Nah, ini ada yang menarik di salah satu lembaga wakaf tingkat nasional, yakni BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Saat ini sedang menggalang satu kapal dakwah yang difungsikan sebagai kapal apung, klinik apung, yang itu nanti akan melayani kesehatan saudara kita di daerah-daerah yang terpencil. Jadi nggak bisa bayangkan bagaimana orang-orang terpencil di Papua yang tidak bisa dilalui oleh transportasi umum, hanya bisa dilalui oleh kapal-kapal. Ketika dia sakit dan lain sebagainya, maka kesusahan, tidak ada akses kesehatan, maka kematian itu menjadi satu hal yang pasti di sana. Karena salah satunya adalah karena tidak ada layanan kesehatan yang cukup di sana. Alhamdulillah, ini BWA akan mengadakan kapal dakwah Dr. Care KDDC yang tahun depan insya Allah doanya akan bisa berlayar ke Papua, melayani kesehatan saudara kita di Papua. Oleh karena itu, mau wakaf Rp1.000, mau wakaf Rp2.000, Rp10.000, Rp100.000, 1 juta, berapapun panjenengan berwakaf, sangat diharapkan untuk suksesnya kapal ini. Karena suksesnya kapal ini apa? Berarti bukan hanya suksesnya BWA melayani saudara kita mengakses kesehatan yang susah, tapi sesungguhnya pada diri kita adalah bahwa kapal inilah yang salah satu menjadi andil wakaf kita. Kita berwakaf 100.000 misalnya, 200.000 misalnya, atau bahkan lebih dari itu, 2 juta, 5 juta. Ya. Pernah ada yang wakaf ke saya untuk dititipkan ke KDDC ini 5 juta juga. Ya. Itu
harapannya adalah kapal inilah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Gitu. Kapal ini yang akan menjadikan kita ini bisa masuk surga. Ya. Karena apa? Walaupun kita diwafatkan sekarang, tapi kalau kita berwakaf untuk kapal ini, insya Allah kapal inilah nanti yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka min shadaqatin jariyatin, kita tabung harta kita untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Kita punya harta bisa kita wakafkan, punya harapan pahala yang terus mengalir dari harta kita. Kalau yang kedua, kita punya ilmu, ya, kita punya pikiran, kita punya pemahaman yang jangan berhenti di situ saja, tapi disampaikan, ditularkan, didakwahkan kepada umat, sehingga umat paham, mengikuti apa yang kita dakwahkan, berhijrah, bertobat, maka fa insyaallah itu akan menjadi pahala jariah untuk kita juga. Termasuk yang ketiga, au waladun solihun yata'ullah, anak-anak yang soleh dan solehah yang menjadikan kepanjangan pahala kita di dunia ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah Allah, ya, manfaatkan hidup yang sangat singkat ini untuk menabung pahala yang terus meningkat. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan istiqomah, sehingga nanti saatnya Allah panggil kita pulang menuju fase selanjutnya, kita ini sudah punya tinggalan berupa amal-amal jariah tadi, amal-amal yang terus akan ditulis meskipun kita telah tiada. Itulah yang mengantarkan kita ke fase terakhir, fase alam akhirat, fase yang dimana kita ini tinggal memanen apa yang kita tanam sekarang di dunia, yakni kebahagiaan selama-lamanya di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah kuatkan kita, sabarkan kita, istiqomahkan kita, sehatkan kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita terus bersemangat dalam waktu-waktu kita, detik-detik, menit-menit, berjam-jam, bahkan setiap hari itu fokus kepada menabung amal-amal jariah. Fa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.